Halo sahabat BS, kembali lagi di Brother Sport Channel. Seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi terbaru dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kiper Manchester United, David De Gea, melakukan 2 kali penyelamatan penalti di babak pertama saat timnya kalah 4-1 di markas Watford. Ketika itu, eksekusi penalti Ismaila Sarr harus diulang. Namun, De Gea harus mengeluarkan bola dari gawangnya 4 kali, termasuk 2 kali di waktu tambahan. Sementara itu, Setan Merah hanya bisa mencetak 1 gol lewat Donny van de Beek pada menit ke-50. Seusai pertandingan, penjaga gawang Spanyol itu menilai timnya telah bermain buruk. Dia juga meminta maaf kepada para penggemar. Saya pikir itu sederhana. Mereka bermain jauh lebih baik dari kami, mereka memiliki lebih banyak peluang, mereka bertarung lebih baik dengan motivasi lebih, ujar De Gea kepada media klub. Jujur, saya pikir babak pertama itu memalukan. Kami kebobolan banyak peluang, kami bisa saja kebobolan 4 gol di babak pertama. Level yang kami tunjukkan hari ini tidak dapat diterima. Mengenai aksi penyelamatan penalti di babak pertama, De Gea menyebut, hal itu bagus baginya di awal pertandingan. Saya melakukan 2 penyelamatan dan saya bilang, ayo. Kami memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan, tetapi kemudian kami terus kebobolan peluang, terus kebobolan gol mudah, lagi dan lagi. Dia kemudian menambahkan, saya tidak tahu harus berkata apa. Kami berada di saat yang sulit. Maaf sekali lagi untuk para penggemar. Itu tidak bisa diterima. Di babak kedua, Manchester United mempunyai peluang untuk mencetak gol. Namun, dia mengatakan, hal itu tidak cukup karena mereka harus memulai dari menit pertama bukan dari babak kedua. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan. David De Gea mengakui penampilan yang ditunjukkan Manchester United di markas Watford itu sulit untuk diterima penggemar. Maaf sekali lagi, saat ini kami berada di posisi yang sulit. Tetapi kami akan berjuang untuk terus memenangkan pertandingan dan menempatkan tim kembali ke puncak. Dalam kesempatan itu, De Gea juga memuji rekan setimnya Donny van de Beek, yang mencetak satu-satunya gol Manchester United di laga itu. Ya, dia hebat. Dia menunjukkan karakter, semangat. Saya sangat senang untuknya, dia pantas mendapatkannya. Dia bermain sangat bagus. Kami adalah tim, dan sebagai tim, kami sangat buruk. Bulan yang sulit bagi kami. Saat untuk berpikir, menyadari apa yang kami lakukan salah, karena ini adalah mimpi buruk. Setelah mimpi buruk, demi mimpi buruk, jadi ini sangat sulit. Dengan kekalahan di markas Watford, Manchester United hanya bisa mengumpulkan 4 poin dari 7 pertandingan terakhir Liga Inggris. Posisinya semakin melorot dan kini di urutan ke-8, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen sementara, Chelsea. Manchester United akhirnya resmi memecat pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Pemecatan dilakukan Ahad, 21 November 2021, sehari setelah timnya menelan kekalahan 1-4 oleh tim promosi Watford. Mantan pemain sekaligus asisten pelatih Solskjaer, Michael Carrick ditunjuk untuk memimpin United jelang pertandingan tandang Liga Champions melawan Villarreal pada Rabu 24 November nanti. Manchester United juga mengatakan bahwa mereka sekarang ingin mencari pelatih sementara untuk memimpin tim hingga akhir musim. Ole Gunnar Solskjaer telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juli 2024. Tetapi dia dipecat setelah United menelan 5 kekalahan dari 7 pertandingan liga terakhir mereka, termasuk kekalahan dari Aston Villa, Leicester City, Liverpool dan Manchester City. Manchester United mengumumkan bahwa Solskjaer telah meninggalkan perannya sebagai pelatih. Ole akan selalu menjadi legenda di MU dan menyesal kami telah mencapai keputusan sulit ini, kata United dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub. Meskipun beberapa pekan terakhir mengecewakan, mereka seharusnya tidak melupakan semua pekerjaan yang telah dia lakukan selama 3 tahun terakhir untuk membangun kembali fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Manchester United memang belum pernah memenangkan Liga Premier Inggris sejak ditinggal pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pada 2013. Sir Alex memimpin mereka meraih gelar untuk ke-13 kalinya dalam masa kepelatihannya di Old Trafford.
Klub mencoba untuk meningkatkan peluang menjadi juara dengan memulangkan mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo pada bulan Agustus. Meski menjalani awal yang baik di awal musim, Setan Merah sekarang berada di urutan ke-8 dalam klasemen Liga Inggris setelah 12 pertandingan, terpaut 12 poin dari Chelsea di puncak klasemen Liga Inggris. Solskjaer awalnya adalah pelatih sementara ketika United memecat Jose Mourinho pada Desember 2018. Dia kemudian dipermanenkan oleh mantan klubnya tersebut pada Maret 2019. Setelah Manchester United resmi memecat Ole Gunnar Solskjaer, mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, disebut sebagai kandidat terdepan untuk jabatan pelatih kepala baru Manchester United. Dewan klub menggelar pertemuan darurat untuk membahas masa depan Solskjaer, setelah kekalahan tandang Setan Merah di Vicarage Road. Setelah 5 jam, mereka memutuskan untuk memecat pelatih asal Norwegia tersebut. Wartawan Italia, Fabrizio Romano, pertama kali mengabarkan bahwa pelatih Norwegia itu tidak akan melanjutkan sebagai manajer Manchester United. Opsi yang tengah dipertimbangkan klub adalah menjadikan Michael Carrick sebagai manajer sementara. Seperti dikutip dari Mirror, bahwa keluarga Glazer telah menginstruksikan pejabat-pejabat untuk melakukan upaya bersama Zidane. Mereka menyebut, sang pemilik bahkan tak masalah jika membutuhkan dana lebih besar untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Namun, untuk mendatangkan Zidane, ada batu sandungan yang mungkin bisa menjadi kendala dalam upaya merekrutnya. Pertama, pelatih Prancis yang meninggalkan Real Madrid akhir musim lalu itu diragukan mau mengambil alih posisi kepala pelatih klub di tengah musim. Selain itu, dia memiliki pemahaman bahasa Inggris yang kurang. Di luar itu, gagasan untuk bekerja sama dengan mantan bintang Real Madrid, Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo, bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi Zidane. Sebelumnya, dia memenangkan 3 kali Liga Champions bersama kedua pemain itu saat menangani Los Blancos. Selain Zinedine Zidane, sejumlah nama pelatih lain, seperti Brendan Rodgers, Erik ten Hag, dan Ronald Koeman, juga muncul sebagai calon pelatih baru Manchester United. Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers dan Erik ten Hag disebut sebagai kandidat kuat pengganti Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer Manchester United. Peluang Setan Merah untuk merekrut Zinedine Zidane dikabarkan tertutup. Media-media Inggris menyebutkan bahwa Pochettino siap meninggalkan PSG demi menangani MU. Daily Mail menuliskan bahwa pria asal Argentina itu tak bahagia di Paris. Pasalnya, dia tak ditemani oleh keluarganya yang memilih bertahan di London, Inggris. Selain itu, Pochettino juga dikabarkan merasa frustasi menangani ego besar pemain bintang seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Dia memang sempat dikabarkan tak memiliki hubungan yang harmonis dengan Messi setelah si pemain menolak berjabat tangan saat ditarik keluar dalam laga Liga Prancis kontra Lille akhir Oktober lalu. Belum ada kabar soal pendekatan Manchester United terhadap Pochettino maupun PSG. Ex-pemain United, Gary Neville, memprediksi ex-manajer Tottenham Hotspur itu akan tertarik jika ada tawaran menggiurkan. Saya kira Mauricio Pochettino, yang akan jadi pengganti Solskjaer, meskipun dia tak akan pernah mengatakannya, dia akan hengkang untuk datang ke Manchester United dengan kesepakatan kontrak berdurasi 5 tahun besok, kata Neville. Sementara media The Sun menyatakan bahwa Manchester United telah berkontak dengan manajer Leicester City, Brendan Rodgers, sesaat setelah mereka memecat Solskjaer pada Ahad pagi waktu setempat. Laporan itu menyatakan bahwa para petinggi United bahkan telah menyetujui untuk membayar klausul pemutusan kontrak Brendan Rodgers senilai 8 juta pound sterling atau sekitar 153 miliar rupiah. Akan tetapi Brendan Rodgers disebut tak mendapatkan dukungan penuh dari supporter United. Mereka disebut meragukan kapasitas pria berusia 48 tahun itu karena gagal saat menangani Liverpool. Satu nama lainnya yang masuk radar United adalah manajer Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Media Sky Sports menyatakan bahwa ten Hag sangat tertarik untuk menangani Cristiano Ronaldo CS. Akan tetapi, dia kemungkinan baru akan bisa meninggalkan klub Belanda itu setelah musim ini usai. Sementara, Zinedine Zidane dikabarkan tak tertarik menerima tawaran dari MU. Zidane disebut lebih memilih menunggu untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis. Deschamps akan mundur usai Piala Dunia 2022.
Untuk sementara waktu, skuad Setan Merah akan ditangani oleh pelatih sementara Michael Carrick yang merupakan asisten Solskjaer. MU akan menyambangi markas Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam besok untuk mengunci tiket 16 besar. Manchester United telah memecat 4 pelatih sejak era Sir Alex Ferguson berakhir 2013 dengan Ole Gunnar Solskjaer yang paling baru. Di zaman kepemimpinan Ferguson, Manchester United berada dalam kondisi stabil selama 27 tahun. Namun, sejak kepergiannya, akhir musim 2013, setelah mempersembahkan gelar juara Liga Inggris, Theatre of Dream goyah. Kurang dari 8 tahun, sejak Ferguson pergi, Manchester United telah berganti 4 pelatih, yaitu David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Solskjaer. Jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk pemecatan mereka mencapai total 38 juta pound sterling. Solskjaer yang merupakan mantan pemain diharapkan bisa mengikuti jejak pelatih Skotlandia itu setelah kegagalan pendahulunya, ternyata juga diberhentikan. Padahal, dia baru saja diberi kontrak 3 tahun pada musim panas. Dalam proses pemecatan pelatih, klub mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ketika memberhentikan Moyes pada April 2014, setelah 8 bulan menjabat, mereka harus membayar 7 juta pound sterling. Setelah pergi dari Old Trafford, dia melatih Real Sociedad, Sunderland, dan sekarang West Ham. Van Gaal bertahan selama 2 tahun bersama Manchester United. Pelatih asal Belanda ini berhasil memenangkan Piala FA 2015-16. Meski mempersembahkan trofi, dia dipecat karena gagal bersaing di posisi 4 besar Liga Inggris. Ia dan stafnya pergi dengan pesangon 8,4 juta pound sterling. Mourinho ditunjuk sebagai pengganti Van Gaal. Pelatih Portugal yang sebelumnya dipecat dari Chelsea setelah masa keduanya, 2013 hingga 2015, diyakini bisa membalikkan keadaan tim. Namun, harapan itu tidak terwujud. Pada Desember 2018, Mourinho dipecat dan Setan Merah harus membayar kompensasi sangat besar, yaitu 15 juta pound sterling. Kali ini, klub harus kembali mengeluarkan uang untuk membayar pesangon Solskjaer setelah memutuskan untuk memberhentikannya di tengah musim. Sesuai klausul kontrak anyar berdurasi 3 tahun yang ditandatangani musim panas, klub membayar 7,5 juta pound sterling atau sekitar 144 miliar rupiah. Setelah pemecatan Solskjaer, Setan Merah tidak ingin buru-buru mencari pelatih permanen sebagai penggantinya, meski sejumlah nama disebut-sebut sebagai kandidat penggantinya. Klub akan menunjuk pelatih sementara hingga akhir musim ini. Namun, untuk sementara ini, Michael Carrick, asisten pelatih klub, yang ditugasi untuk menggantikan peran mantan bosnya. Manchester United menunjuk Michael Carrick sebagai manajer interim menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Setan Merah di satu sisi juga sedang mencari juru latih baru yang dapat dikontrak permanen. Pemecatan Solskjaer dari kursi manajer MU mendapat tanggapan dari Neil Tonteroso. Pria yang pernah menjadi asisten Solskjaer di Cardiff City pada 2014 itu mengklaim apa yang dialami The Babyfaced Assassin adalah bagian dari sepak bola modern. Dalam pandangan Terroso, Solskjaer tak lagi bisa berlaku otoriter di ruang ganti karena para pemain lebih banyak memiliki kekuatan. Hal itu berbeda dengan sepak bola di era sebelumnya, ketika manajer atau pelatih berkuasa penuh atas seluruh skuad. Ini adalah cara untuk memimpin pemain dan memahami mereka. Saat ini, dengan media sosial, teknologi, bisnis, serta uang, sepak bola benar-benar berbeda ketimbang zaman saya, kata Terroso, dikutip dari Daily Star. Jadi saya belajar banyak darinya untuk memimpin dalam aspek itu. Anda tidak bisa otoriter seperti dulu. Saat ini, para pemain memiliki lebih banyak kekuatan, ujarnya perihal pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Para pemain Manchester United memberikan respek kepada Ole Gunnar Solskjaer. Tak terkecuali pemain topnya, Cristiano Ronaldo. Lewat media sosial pribadinya, Ronaldo memposting foto dirinya bersama Solskjaer. Baik ketika dulu sama-sama rekan di lapangan, sampai sudah jadi manajer pemain. Dia telah menjadi striker tim ketika saya pertama kali datang ke Old Trafford dan dia telah menjadi manajer saya, sejak saya kembali ke Manchester United. Tapi yang terpenting, Ole adalah manusia yang luar biasa. Saya berharap yang terbaik. Good luck, my friend, kata Cristiano Ronaldo.
Di periode pertama Cristiano Ronaldo berseragam Manchester United tahun 2003 hingga 2009, CR7 merasakan bermain selapangan dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo juniornya, Solskjaer seniornya. Keduanya jadi mesin gol setan merah. Solskjaer sendiri menjadi pemain MU di tahun 1996 sampai 2007 dengan total mengemas 365 penampilan di seluruh kompetisi dan sukses meraih 6 titel Liga Inggris dan sekali Liga Champions. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.